Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfatun Nadifah, calon guru penggerak rekognisi Angkatan 9 dari Kabupaten Kendal. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan pengalaman budaya positif terkait dengan restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada yang terhormat Bapak Yanto SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Pakuncen di Desa Pakuncen. Terima kasih Bapak sudah kerso untuk mengundang secara pribadi saya dalam kegiatan ini. Senang sekali bisa bersilaturahim di SD Negeri Pakuncen ini. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, Dewan Guru dari SD Negeri Pakuncen yang pada kesempatan hari ini sudah berkenan hadir rawuh dalam acara in-house training yang diselenggarakan mandiri oleh SD Negeri Pakuncen dengan judul restitusi sebagai budaya positif dalam rangka implementasi kurikulum merdeka. Ya, tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Haris. Saya ulang ya, nama saya Ulfatun Nadifah. Saya guru di SD Negeri Sakjepilin. Jadi insya Allah nanti ini bukan Bapak Ibu satu materi dari saya, tapi nanti kita saling belajar. Apalagi di sini tadi sudah ada guru penggerak dari angkatan 5 dan calon guru penggerak dari angkatan 9. Nanti sifatnya saling belajar. Baik Bapak Ibu, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih bisa bertemu untuk berkegiatan hari ini. Yang kedua, sholawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kehadirat Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya baik dari alam dunia maupun di alam akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin ya, di sini saya mengambil tema restitusi sebagai budaya positif. Ya. Bapak Ibu yang guru penggerak mungkin sudah pernah belajar ini ya, lumayan, dan Bapak Ibu guru yang lain juga, karena materi ini ada juga di platform Merdeka Mengajar PMM yang sudah disediakan oleh kementerian. Nah, kalau mendengar restitusi sendiri dalam bayangan Bapak Ibu, ini yang terlintas apa nih? Ketika mendengar kata restitusi, tuntutan, Bapak mengenal kata tuntutan. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi? Ya, kalau kita cari di Google gitu ya, di Google Bapak Ibu melakukan pencarian, kata restitusi itu artinya pengakuan dosa atau semacam pembalasan, penebusan dosa bisa juga. Okay? Nah di sini saya sengaja mengangkat materi ini bukan dosa kita ya, tapi nanti ini akan kita kaitkan dengan budaya positif yang masuk juga dalam implementasi kurikulum merdeka. Tadi Pak Haris sudah mengingat bahwa dalam kurikulum merdeka ini paradigma kita juga berubah ya. Nah terutama dalam mendisiplinkan anak. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu masih ingat zaman sekolah, untuk mendisiplinkan itu betul-betul kenceng gitu ya. Misalkan dengan, saya masih ingat ketika di SD Bapak Ibu guru ketika mengajarkan perkalian bawahnya tuding, kalau tidak bisa dicetar gitu ya. Tapi dalam kurikulum merdeka apakah itu masih relevan Bapak Ibu? Nah ini yang akan kita bahas nanti insya Allah 90 menit ke depan. Kita akan mempelajari restitusi sebagai langkah untuk mendisiplinkan anak di era kurikulum merdeka. Nah lanjut Mas. Nah latar belakang mengapa saya mengambil judul ini, yang pertama masih banyaknya guru yang memberikan hukuman terhadap kesalahan yang dilakukan
kita satria atau tidak, kadang kita ya sudah keren gitu ya. Tapi kemarin kalau ada salah itu langsung dihukum gitu ya. Harapannya biar anak itu mau berubah. Ini di tempat saya di sini mudah-mudahan tidak ya. Sama. Ya, kadang kan refleks gitu ya. Kalau salah langsung dihukum biar besoknya nggak ngulangi gitu ya. Nah, kemudian kenapa alasan yang kedua, hukuman ini iya memang akan mendisiplinkan anak, tapi dalam jangka pendek. Ketoknya kok sudah pernah ngandani, wis tau tak kandani tapi esuknya kok berenang. Itu sampai kita jengkel ya. Berapa kali pun kok masih diulang-ulang. Ya, ini di tempat saya nih. Nah, mudah-mudahan tidak ya. Kemudian selanjutnya kita perlu mencari strategi ataupun cara untuk menumbuhkan kesadaran diri dari anak supaya mereka berperilaku disiplin yang memang betul-betul dari dalam dirinya, bukan karena kita minta, bukan karena takut hukuman yang kita berikan. Ya, itu utamanya. Kemudian setelah mempelajari materi ini diharapkan nanti Mas Dana minta tolong ya, Bapak Ibu mampu melakukan refleksi atas praktik disiplin yang selama ini dijalankan ya. Bapak Ibu mungkin banyak tindakan gitu ya yang sudah dilakukan untuk mendisiplinkan anak-anak di sekolah ini. Nanti akan kita refleksi bersama apakah cara itu sudah tepat, apakah cara itu sudah tepat sebagian tapi perlu diperkuat di yang lainnya, atau ternyata salah gitu ya. Nah, nanti akan kita refleksi bersama-sama. Dan untuk selanjutnya nanti Bapak Ibu diharapkan mampu menerapkan disiplin restitusi. Nah, ini restitusi yang akan kita pelajari di posisi manajer, minimal pemantau kalau tidak manajer ya, agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri serta merdeka ya. Nah, saya sampaikan berikutnya garis besar kegiatan kita 90 menit yang mendatang ya. Yang pertama introduction sudah kita lalui ya, latar belakang, tujuan dan juga garis besar kegiatan. Kemudian tahap connection, ini nanti kita akan sesi curhat, urun pengalaman terkait dengan peristiwa negatif yang Bapak Ibu pernah alami di masa sekolah dulu. Kemudian bagian inti application 60 menit, nanti ada 2 kegiatan. Yang pertama kita akan mengetahui posisi kontrol. Jadi guru itu ada 5 posisi ya, posisi kontrol. Apa saja nanti akan kita perdalam di kegiatan yang pertama, dan juga mengenai segitiga restitusi. Nah, ini inti materi pelatihan hari ini. Kemudian nanti selanjutnya kita sambung dengan sosial drama. Kita akan mempraktekkan 5 posisi kontrol guru dan juga mempraktekkan segitiga restitusi setelah kita mendalami di kegiatan pertama. Setelah kegiatan inti nanti akan kita lanjutkan dengan refleksi. Ini terkait dengan bagaimana ya, tadi kan tujuannya, strateginya, cara yang paling tepat apa. Nanti di refleksi ini akan kita temukan bagaimana cara mendisiplinkan murid agar mereka betul-betul disiplin dengan bertanggung jawab dan juga mandiri tanpa kita terus-menerus menyuruh ataupun memantau mereka. Dan yang terakhir nanti penguatan. Demikian untuk garis besar kegiatan. Nah, sebelum kita mulai kita ice breaking dulu biar Bapak Ibu tidak tegang. Sepertinya kok masih tegang apa mikir sesuatu ya. Monggo kita ice breaking dulu. Silakan untuk berdiri Bapak Ibu. Silakan deh.
Ibu temui ketika Bapak Ibu bersekolah ya, mulai dari SMP, SD, SMP dan SMA ya. Nah, di sini sharing pengalaman yang kurang menyenangkan atau yang negatif ya. Bapak Ibu pasti masih ingat ya istilah itu ya. Monggo siapa yang berkenan untuk sharing duluan pengalaman masa sekolah yang masih membekas sampai sekarang. Monggo kami persilakan. Terima kasih Ibu atas waktunya pada Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan saya cerita pengalaman pribadi waktu belajar di SD. Kebetulan saja saya ini alumni SD 1 di Urdu. Peristiwa ini saya alami waktu kelas 6 semester 1, yaitu ketika satu hari setelah pembagian rapor semester 1, ada di antara teman-teman kami yang mendapat nilai di semester 1 ini terlalu banyak nilai merahnya pada waktu itu. Nilai yang kurang ditulis dengan angka tinta merah. Nah, ketika lagi istirahat, kebetulan rapor nilai teman itu diletakkan di atas meja. Tidak jelas dulu, mejanya tidak seperti ini, mejanya besar-besar, dia lupa tadi. Dan saya kebetulan iseng itu, tak ambil, tak buka-buka. Ternyata nilai-nilainya banyak. Kemudian saya cerita-cerita dengan teman-teman yang kebetulan dekat bermain dengan saya. Kebetulan yang punya itu mendengar bahwa raportnya dibuka solikin gitu, solikin A, dulu ada 2 solikin B dan solikin A. Lalu teman saya itu menangis, petok kebetulan putri nangis beru-beru, dia merasa malu karena raportnya ketahuan oleh saya dan teman-teman sebagian nilainya jelek. Dan ini kemudian dilaporkan pada Bapak Wali kelas 5, saya masih ingat namanya, yaitu Bapak Sofi Almarhum. Dan oleh Pak Sofi, karena mungkin ini karakternya Pak Sofi, saya itu dipanggil tanpa ditanyai itu, kemudian melayangkan tangannya menempel saya di dekat telinga kiri saya. Dan begitu pukulannya agak keras karena saya laksanakan dipukul keras saya. Sampai akhirnya saya itu pusing teruyung-uyung, tapi tidak sampai pingsan. Akhirnya dari peristiwa itu tersurat di hati saya, membekas rasa benci saya muncul pada Pak Kopi itu. Sampai akhirnya saya lulus kelas 6, bahkan setelah lulus ketika bertemu atau berpapasan dengan beliau, saya tak pernah menyapanya itu. Padahal beliau yang mengajar saya, tapi karena rasa benci itu, karena saya pernah dituduh keras gara-gara memang kesalahan saya. Tapi akhirnya saya seperti dosa kuno ini menjutakkan, tak jutakkan Pak Kopi. Sampai akhirnya beliau meninggal dunia. Itulah pengalaman saya, semoga tidak terulang untuk adik-adik kita, anak kita, apalagi kita bagi guru jangan sampai melakukan hal-hal semacam itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Pak Solikin ya, curhatan mudah-mudahan lega ya Pak sudah menyampaikan ini dan menjadi pembelajaran untuk kita semua. Berapa tahun yang lalu itu Pak? Ya. Berapa tahun yang lalu kejadian itu? Karena alumni SD Kelantan itu 8381 itu tahun 8283. Wow, berarti sudah 40-an tahun masih ingat gitu ya peristiwa itu. Oke. Monggo satu lagi mungkin ini dari ibu-ibu, tadi bapak yang udah curhat sekarang ibunya, sinten yang mau curhat. Monggo. Untuk pengalaman saya pada waktu SMP itu kan dulu ada guru fisika. Nah, saya juga membekas namanya itu Pak Yin.
Pak Yeni itu salah satu guru yang killer banget, itu sudah masih versi-versi Belanda gitu Bu. Iya. Jadi kalau terlambat pintu gerbang langsung ditutup, itu untuk kesiswaan ya. Kemudian untuk pada waktu mengajar, setiap kali ada anak yang tidak bisa, itu pasti ada hukumannya, dan hukumannya itu hukuman fisik, hukuman verbal, dan hukuman melakukan suatu kegiatan yang contoh kebetulan itu tidak pernah terjadi pada saya, tapi dengan saya melihat teman-teman yang diperlakukan oleh Pak Yeni itu akhirnya membuat saya, kalau ada Pak Yeni itu ada rasa takut salah seperti itu. Ada beberapa teman saya tidak mengerjakan PR, itu langsung dihukum berdiri di tiang bendera, ya tidak hormat tapi hanya berdiri Bu. Itu kan disaksikan oleh banyak teman, kemudian juga kepanasan. Dalam hati saya, andaikan itu terjadi pada saya, betapa malunya saya dipandang oleh sekian banyak teman. Kemudian ada lagi mengerjakan di depan, itu PR-nya itu betul, isinya betul, tetapi diminta untuk menjelaskan dari mana hasil itu, prosesnya. Nah, teman saya tidak bisa menjelaskan prosesnya, itu dihukum dengan hukuman verbal. Jadi beliau seorang guru, ucapannya lepas begitu saja. Kebetulan putri, jadi di unek-uneknya gurunya itu dia menangis. Kemudian beberapa hari tidak mau berangkat ke sekolah. Nah, dengan kejadian seperti itu, ada, walaupun bukan saya, tapi saya trauma kalau lihat Pak Yeni, jangan sampai saya seperti itu. Ya, ada sisi positifnya sih begini Bu. Dengan seperti itu saya kan berusaha sebisa mungkin untuk tidak seperti teman saya. Tapi sampai sekarang kalau ada seperti itu kan takut. Ya. Demikian Bu. Terima kasih Bu Mai. Masih juga teringat kuat ya Bu, peristiwa yang sudah dialami meski sudah puluhan tahun tapi masih membekas. Nah, mungkin Bapak Ibu yang lain juga sama ya, masing-masing punya pengalaman negatif di sekolah, terutama terkait dengan pendisiplinan diri. Nah, monggo, ini ada pertanyaan yang bisa kita jawab dalam hati. Apakah cara-cara itu memberikan kesan yang baik bagi Bapak Ibu? Kalau tadi dari cerita Pak Solikin, ini bahkan sampai Nun Sewu meninggal ini masih menjotai gitu ya Pak ya. Padahal kesalahannya sepele, hanya satu kali. Ini bisa melupakan kebaikannya yang 1000 kali. Begitu kan Pak ya? Sudah diajar dari 1 tahun mungkin, tapi hanya satu kesalahan ini menjadikan goresan yang luar biasa di hati, bahkan hingga maut misalkan ini belum bisa terobati begitu ya. Nah, sesi ini sesi curhat, sesi koneksi kita terhadap materi yang akan kita pelajari Bapak Ibu. Nanti mudah-mudahan dengan pengalaman ini kita akan punya paradigma yang lain, paradigma baru dalam mendisiplinkan anak. Jangan sampai apa yang kita alami dulu ini terjadi pada murid kita yang sekarang. Baik, kita cukupkan untuk sesi connection ini. Kita masuk langsung pada sesi inti. Kita akan berkegiatan untuk mengidentifikasi peran kontrol atau posisi kontrol dan segitiga restitusi. Sebelum masuk ke materi, saya punya contoh kasus ini, dan ini di sekolah saya ya. Di sini kalau ada yang berangan-angan seolah-olah Bapak Ibu lihat di layar depan ya, ini terjadi di SD Makmur ya. Setiap hari Senin ini seperti biasa ada upacara rutin
sudah rutin kalau Senin upacara, ada saja murid yang terlambat. Nah, Siska adalah salah satunya. Adakah di sini kalau Senin terlambat muridnya datang? Masih ada? Nah, ya paling itu teruskan anaknya yang lambat ya. Nah, ini sekarang saya Pak Menatoge beradik-adik kalau semuanya ini jadi kepala sekolah. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk mendisiplinkan Siska supaya tidak lagi terlambat, supaya disiplin? Monggo, siapa yang berkenan untuk memberikan ide atau punya strategi supaya Siska tidak terlambat lagi? Bukan tidak, enggak. Saya akan memanggil Siska terlebih dahulu. Kita duduk berdua sebagai kontrol manager, memberikan semacam hukuman, tetapi bukan hukuman. Kemudian untuk selanjutnya, agar Siska tidak terlambat, saya akan memberikan Siska untuk memberikan tugas kepada Siska untuk menjadi petugas upacara agar di selanjutnya Siska tidak terlambat lagi. Ya, terima kasih Bu Mida. Ini poinnya, cara yang akan Bu Mida ambil memanggil Siska, kemudian ini akan memberikan tugas sebagai petugas upacara. Di dalam kan kalau tugas dikasih gitu ya. Oke. Ini dari Bu Mida. Monggo Bapak Ibu yang lain. Kira-kira mau di strategi apa supaya Siska tidak terlambat? Monggo Bu Mai. Kalau saya akan menanyakan terlebih dahulu pada anak itu mengapa terlambat. Barangkali itu bukan merupakan kesalahan anak. Kadang saya juga menanyakan pada anak itu ada yang keterlambatannya itu misal sepedanya rusak, misal lagi karena di sini kebanyakan orang tuanya tidak di rumah. Jadi sama bayi itu kadang itu kondisi anak memang kasihan kalau masih motor ini tentu. Nah, nanti setelah anak itu tahu kesalahannya, nanti saya akan beritahu, saya tanyakan kembali, misal kamu terlambat terus, kira-kira nanti kamu jadi anak yang disiplin atau tidak? Biar anak itu bisa menjawab sendiri dan tahu kesalahannya. Nah, setelah itu saya akan mancing. Bahasa kerennya apa ya Bu ya? Mancing anak kalau ingat dulu supaya dia tahu, oh saya sudah pernah melakukan kesalahan ini. Terus coba diperbaiki. Iya caranya memperbaiki. Contoh misalnya kok terlambat karena bangunnya siang. Nanti anak saya pancing ben orang terlambat, ben bangunnya orang kawanan. Apa yang bisa kamu lakukan? Nanti kan anak bisa menjawab, oh tidurnya gak sih Bu? Jadi saya arahkan anak tersebut untuk mengetahui kesalahannya sendiri, kemudian memperbaiki kesalahannya. Demikian. Oh, hanya salah satu contoh ya, tetapi kasusnya kan banyak. Ya, terima kasih. Ini sedikit berbeda lagi ya dari Bu Kamida. Intinya mengajak diskusi atau komunikasi dengan anak ya, untuk menanyakan alasan, kemudian mungkin cara terbaik untuk memperbaiki kesalahannya itu ya. Langsung mulai gitu ya, tidak diajak komunikasi dulu. Oke. Satu lagi mungkin ya, bapak-bapak sekarang. Kalau saya sih menggunakan ada dua rumus. Kurang lebih seperti ini, ada sebab akibat.
Yang pertama, melakukan komunikasi dengan anak yang terlambat. Apa alasannya? Terus di sana diobservasi alasannya itu apa benar-benar ke alasannya Kadang-kadang yang mengada gitu mungkin ya. ya ada atau memang kenyataannya ada apa udur halangan. Mengkomunikasikan dulu kalau di sana hanya alasan klasik saja atau memang anak memang malas untuk bangunnya kesiangan terus menerus ya. Yang kedua menggunakan rumus pertama menasihatinya, memotivasi. Yang pertama memberikan suri tauladan seperti istilah Islam, memberikan suri tauladan contoh ya gurunya harus datang tepat waktu terus sudah memberikan contoh. Yang kedua kalau memang secara contoh tidak mempan ya nasihat, motivasi. Terus kalau tidak mempan lagi hukuman seperti milik bunga kita. Jadi memberikan tauladan, terus menasihati. Kalau tidak mempan lagi secara fisik tapi tanda kutip, misal seperti memberi tugas sebagai petugas upacara. Terima kasih. Jawaban Pak Jaga ini merangkum ya dari semua jawaban. Oke ya, berkomunikasi ya. Kemudian ini yang poin tambahannya menjadi suri teladan ya, memberikan keteladanan supaya anak berperilaku disiplin. Ya, terima kasih Ibu Bapak sharing strategi yang sudah dilakukan untuk mendisiplinkan anak. Nah, sebelum masuk ke slide selanjutnya ada yang lupaan nih ya, saya belum membagikan pretest ya terkait materi ini. Mohon izin untuk membagikan link. Bapak Ibu silakan untuk memegang HP-nya masing-masing dan mengerjakan pretest pada tautan yang akan saya kirim lewat Sintan berarti Mas Aris.
dengan anak ya. Ada 5 model guru. Yang pertama adalah tipe penghukum, ya. Kemudian yang kedua tipe pembuat rasa bersalah. Yang ketiga ini posisi teman. Kalau dengan muridnya selalu memposisikan jadi teman. Kemudian yang keempat posisi pemantau. Dan yang kelima posisi manajer. Nah, seperti apa detail dari 5 posisi ini akan kita lihat bersama pada tabel berikut. Yang pertama, posisi guru penghukum. Dari istilahnya sudah jelas ya, berarti sukanya memberi hukuman atas kesalahan yang diperbuat oleh siswanya ya. Biasanya guru itu langsung menjustis gitu ya, menunjuk-nunjuk, menghardik, kalau mengata-ngatai gitu ya Bu Mai tadi verbal gitu ya. Kemudian menyindir, menyakiti, bahkan ada yang sampai fisik tadi, itu berarti tipe penghukum. Kemudian perkataan, contoh perkataannya ini biasanya ada ancaman juga. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, titeni besok. Mau lagi nah itu berarti tipe penghukum ya. Nah hasilnya apa? Apakah itu cukup efektif untuk mendisiplinkan anak? Mungkin iya, ya tapi jangka panjangnya ya dua kemungkinan. Hasilnya anak bisa memberontak, yang tidak terima bisa, kalau sekarang itu guru bisa pecah muridnya 10 pecah. Ada yang begitu kan ya? Nah ini memberontak. Ada juga menyalahkan orang lain. Itu Bu ya gitu ya, salah-salahan malahan ya. Atau justru ini menjadikan kesalahan berikutnya, menjadikan mereka berbohong untuk menutupi kesalahannya supaya tidak dihukum ya. Ini hasil atau dampak dari tipe guru yang selalu berposisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian kaitan dengan dunia yang berkualitas, murid menganggap guru, meletakkan guru di dunia yang tidak berkualitas. Tadi sudah melabeli guru dengan guru galak, guru yang killer, nah itu ya. Jadi efeknya ke kita akan dicap. Meski kita baiknya itu 1000, satu kali itu menyakiti hati anak, terutama dalam dengan hukuman, kita akan mendapatkan label, dan label itu akan diingat anak seumur hidupnya. Tadi Pak Solihin mencontohkan bahkan sudah 40 tahun saja masih ingat ya. Ini efek dari guru yang selalu memposisikan sebagai penghukum. Kemudian pada murid, dampaknya adalah mereka akan mengulangi kesalahan yang sama ya, atau mereka akan hanya patuh pada ketika ada guru yang menghukum gitu ya. Kalau sebelumnya nggak ada ya mengulangi lagi gitu ya. Ini guru penghukum. Kemudian tipe guru yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah kalau ini gaya-gaya ustaz lah gitu ya, gitu ya, gaya-gaya ustaz, berceramah dan langsung memberikan solusi, seharusnya begini gitu ya, gaya ustaz deh pokoknya ya. Nah kemudian hasilnya kalau murid ditausiai, salah langsung ditausiai, ini efeknya mereka akan berbohong juga ya kadang ya, supaya tidak ditausiai, tidak diceramahi. Kemudian menyangkal, kadang tidak sependapat, mereka langsung bisa menyangkal atau menyembunyikan kesalahan yang mereka buat. Nah kemudian kaitannya dengan dunia kualitas, di posisi ini guru masih aman ya, karena tidak ada label negatif terhadap guru itu. Kalau memberikan ceramah atau saran itu kan lebih baik, kalau anak kan menganggapnya begitu. Ini label negatifnya tidak akan muncul ya. Tapi dampaknya terhadap murid ini yang nonsen jangka panjang ini berbahaya, karena kalau murid selalu disudutkan dengan kesalahan yang diperbuat, mereka akan rendah diri. Efeknya mereka tidak percaya diri. Apa-apa tanya, mesti kalau yang sederhana, kalau di kelas mau menjawab aja satu baru jawab, tanya, Bu ini benar apa enggak? Itu karena mereka takut membuat kesalahan di depan gurunya. Ya ini mungkin jarang kita sadari ya. Kadang murid kita di kelas tidak pede, mungkin salah satunya ada perilaku kita yang membuat mereka tidak pede ya. Mungkin dengan selalu menyudutkan mereka, tidak pernah mengapresiasi apa yang mereka lakukan. Nah, ini bisa
berbahaya sekali. Kemudian tipe guru yang ketiga adalah tipe atau posisi teman. Nah ini kalau dulu saya masih ingat saat kuliah itu nanti kalau kamu jadi guru ada dua tipe guru. Guru yang baik, guru sing api, kalau guru sing apian. Sama enggak Bapak Ibu? Guru yang sing api kalau apian, sama enggak? Beda, sama-sama dasarnya api ya. Tapi yang satu apian. Apian itu, nah ini kalau saya bilang posisinya teman, jadi dilalui nggak apa-apa semuanya, it's okay ya, semuanya baik-baik saja. Nah kemudian yang dilakukan guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya atau membiarkan, malah kadang dibelani, ditutupi, gitu ya. Kemudian contoh perkataannya ini ya, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak bapak pernah bantu ya. Kemudian hasilnya apa? Ketergantungan. Murid itu lebih kadang menurut saya guru tidak ada wibawanya jadinya ya. Kalau selalu memposisikan jadi teman. Kemudian labelnya ya jelas karena dia teman, maka ini malah labelnya bagus terhadap murid ya. Karena mereka merasa dekat. Guru ini kalau dengan saya kok apian sekali ya, nyaman mereka malah. Tapi efek jangka panjangnya Bapak Ibu ya, murid ini akan menjadi tidak mandiri. Ini yang paling berbahaya ya. Kemudian lemah dan tergantung pada guru itu. Iya kalau panjenengan terus menerus mendampingi mereka, di kelas selanjutnya tidak akan ketemu jenengan lagi. Ya, nah ini posisi guru yang berperan sebagai teman. Kemudian yang keempat adalah tipe guru sebagai pemantau. Kalau di sini hanya posisi guru itu menegakkan aturan. Jadi murid ini sudah melakukan aturan belum? Melanggar tidak? Hanya sebatas itu ya, menghitung dan mengukur. Dulu kalau di SMP SMA ada guru BK ya, itu kan punya buku skor, ini tiap anak melakukan kesalahan tambahin skor gitu ya. Jadi itu menghukum itu ya. Nah, selalu mengkaitkan dengan peraturan ya yang dikatakan dan diperlukan. Kemudian hasilnya, iya disiplin, tapi ketika diawasi, kalau tidak ada guru itu, ya balik seperti asalnya ya. Kemudian label pada guru pemantau ini berkualitas nggak kira-kira? Kalau guru penghukum jelas, murid akan melabeli dengan label negatif. Kalau guru pemantau, ini bisa, kalau saya bisa dua ya. Karena ini kan benar-benar menegakkan aturan ya. Jadi baik menurut anak, karena memang beliau menegakkan aturan yang ada di sekolah. Tapi kadang-kadang cenderungnya tidak baik juga ya. Kemudian efek jangka panjangnya, nah ini menitik beratkan pada sanksi. Jadi siswa itu melakukan disiplin hanya untuk menghindari hukuman atau untuk mendapatkan penghargaan ya. Jadi mental menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan. Nah yang terakhir, peran guru sebagai manajer. Tadi di awal Bu Minta sudah menyebutkan berusaha untuk menjadi manajer gitu ya, saat ulun pendapatnya. Ada memang ya peran guru sebagai manajer. Nah yang diperbuat ini selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi tadi di ulun pendapat Bapak Ibu sudah betul ya. Jadi yang pertama komunikasi dengan anak. Kita berdialog dengan anak terhadap kesalahan yang mereka perbuat. Nah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan seperti apa, kemudian langkah-langkahnya seperti apa, nanti akan kita perdalam di materi segitiga restitusi. Nah kemudian masih yang manajer mas. Nah kemudian untuk dampaknya ya, terhadap guru yang berposisi manajer, kadang ada yang beranggapan kesuwen, takoni. Ya kadang ada yang beranggapan terlalu lama ya, nggak langsung gitu, kelamaan nggak takon-takon, terus sudah sore malas gitu ya. Nah kita jangan beranggapan seperti itu ya. Memang butuh waktu dan proses
Oke, lanjut Mas yang segitiga restitusi. Nah, tadi sedikit saya menyinggung bahwa salah satu langkah yang bisa kita lakukan untuk membudayakan disiplin secara positif di era kurikulum merdeka sekarang ini adalah dengan segitiga restitusi. Ya, tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa restitusi itu pada dasarnya penebusan dosa, penebusan rasa bersalah, sehingga diharapkan akan ada perubahan ke arah yang positif. Nah, Bapak Ibu bisa mesani pada segitiga restitusi dimulai dari yang paling bawah. Yang paling bawah atau yang nomor 1 itu adalah menstabilkan identitas. Nah, pada tahap ini yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah memberikan penguatan kepada anak bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Wajar ya, manusia itu kan tempatnya salah dan dosa. Jadi wajar kalau setiap murid itu melakukan kesalahan. Mungkin juga dilakukan oleh teman lain, begitu. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini ya, pada tahap menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita hadir dengan memberikan empati kepada anak-anak, bukan langsung menyalahkan. Ya, ini yang pertama kita lakukan. Kemudian naik pada sisi kiri ya, segitiga yang sisi kiri. Ini adalah tahap validasi tindakan yang salah atau validasi kebutuhan. Ya, nah di sini kita ajukan pertanyaan-pertanyaan. Tadi kan manajer itu yang dilakukan guru mengajukan pertanyaan ya. Nah, pada tahap validasi tindakan inilah kita mulai melayangkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memantik siswa untuk memperbaiki perilakunya. Yaitu dengan pertama menanyakan alasannya. Kamu kok terlambat? Kenapa? Tadi Bu Mai contohnya sudah luar biasa. Terbukti alumni guru penggerak angkatan 5 luar biasa ya Bu Mai ya. Nah ini ditanya dulu Bu Mai ya. Oke. Jadi ditanyakan dulu alasannya ya. Kemudian ditanya kebutuhannya supaya tidak terlambat. Apa saja yang menyebabkan terlambat gitu ya. Kemudian diurai betul-betul tadi Pak Raga juga berikut kesalahannya itu mengada-ada apa intinya males gitu, itu juga perlu divalidasi. Artinya memang ada kebutuhan yang dia tidak penuhi atau mindset dia, ini juga kita yang harus jeli. Tadi betul kan? Kemudian segitiga yang kanan, sisi segitiga yang kanan yaitu menanyakan keyakinan. Kalau sudah ketemu sumber permasalahannya, kalau sudah ketemu penyebab kesalahannya, kita tanyakan kira-kira kamu bisa memperbaikinya dengan cara apa. Jadi bukan kita yang langsung menyarankan, tapi biarkan anak-anak kita menemukan cara sendiri. Semisal kalau terlambat ya, masih contoh yang terlambat tadi, kita langsung menyarankan kamu tidurnya jangan malam-malam supaya bangunnya tidak kesiangan. Padahal masalahnya bukan itu, karena mungkin dia kalau pagi ngantar adiknya sekolah dulu atau apa karena di rumah tidak ada, kan kita nggak tahu ya. Maka kita jangan memberi saran langsung, tapi tanyakan pada anak tersebut apa yang bisa dilakukannya untuk memperbaiki kesalahannya. Bisa jadi kasus yang sama nanti penyelesaiannya atau tindakan yang dilakukan berbeda-beda untuk tiap anak. Memang kuncinya kita harus berempati Bapak Ibu ya. Jadi kita harus lihat lebih dekat anak-anak kita. Ya, ini dia segitiga restitusi. Yang pertama apa Bapak Ibu? Enaknya pakai gerakan ya. Menstabilkan identitas ya. Menstabilkan identitas, stabil. Ya. Kemudian validasi tindakan yang salah atau validasi kebutuhan. Baru menanyakan keyakinan. Jadilah segitiga restitusi. Ya, nyambung segitiga ya.
Ulangi lagi, kriteria restitusi yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan pilihan. Nah, ini kalau kita lakukan terus menerus, insya Allah ya dalam jangka panjang, disiplin yang positif ini akan betul-betul membudaya. Anak akan disiplin tidak hanya ketika ada kita, tapi akan selamanya. Karena ini kesadarannya muncul dari diri. Ya, sampai sini mungkin ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu? Monggo Pak Solihin. Terima kasih Ibu. Tadi saya juga dua istilah ya, dan saya tidak paham kesamaan dan perbedaannya, yaitu sanksi dan hukuman Ibu. Yang ini sering dilakukan oleh guru yang berpikir hukum. Yang saya tanyakan, sanksi itu yang seperti apa, yang hukuman itu yang seperti apa, dan bila mana keduanya punya nilai positif dan negatif. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Sangkir. Sanksi dan hukuman itu sederekan Pak. Sami mawon nggih. Jadi istilah lain dari hukuman adalah sanksi. Pemberian tindakan pada seorang yang berbuat salah. Ya, biasanya langsung gitu ya. Bisa dengan verbal, kata-kata. Tadi menunjuk-nunjuk, bisa dengan melakukan tindakan suatu. Terus sami mawon Pak. Ya. Intinya pemberian respon terhadap tindakan seseorang. Begini, saya itu pernah mendengar ya, ada sedikit perbedaan tentang sanksi dan hukuman. Ada yang pernah bisikin saya atau sharing dengan saya, yang namanya sanksi itu pemberian semacam hukuman yang sebelumnya sudah disepakati kedua belah pihak, dalam hal ini guru dan murid. Apabila terutama murid ini melanggar kesepakatan itu, ada yang menyebut bahwa itu sanksi gitu. Tapi kalau hukuman sepertinya sifatnya spontanitas gitu. Tentu hukuman ini berdasarkan peraturan juga, tapi kalau disanksi peraturannya itu sudah menjadi kesepakatan begitu. Apa memang begitu ya? Ini saya masih dalam tentang sanksi dan hukuman. Jadi ini saya jawab sepengetahuan saya nih. Kalau konsep yang seperti Pak Solihin aturaken ya, jadi itu konsep dari sanksi dan konsekuensi, bukan hukuman dan konsekuensi. Ada hukuman, ada konsekuensi. Kalau hukuman itu berarti pemberian tindakan karena melanggar peraturan. Biasanya peraturan itu yang membuat guru. Aturannya nggak boleh telat dihukum, betul nggih? Tapi kalau konsekuensi itu pemberian tindakan karena dia melanggar kesepakatan yang dibuat. Misalkan di kelas ada kesepakatan kalau misalkan buang sampah sembarangan, maka konsekuensinya piket seminggu. Ini di kelas saya memang begitu. Kalau sembarangan buang sampah seminggu piket. Nah, kalau seperti ini karena sebelumnya sudah dibicarakan dalam kesepakatan kelas, namanya konsekuensi, bukan sanksi. Kalau sanksi dan hukuman itu sami. Yang berbeda adalah konsekuensi. Kalau konsekuensi itu berarti melanggar kesepakatan. Kalau hukuman atau sanksi melanggar peraturan. Ya kan? Itu sepengetahuan saya. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Cukup ya? Simpel ya materinya. Mudah-mudahan bisa sedikit mencerahkan tadi Bapak Ibu ketika mengerjakan pretest, kok perasaan sama semua jawabannya kok ya sama sih akhirnya. Nah, baik, selanjutnya kita akan berpraktik. Ini orangnya tinggal bimbel ini 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ya, berarti kita akan praktik ya berpasangan. Pas ya, dari 6 ya, orangnya ada Mas Dana. Berarti ada 3 pasangan nantinya.
kita akan praktik memperagakan 5 posisi kontrol. Jangan copot. Nah, nanti tadi kita sudah mengenal 5 posisi kontrol guru. Apa saja Bapak Ibu? Penghukum, pemantau, teman, pembuat merasa bersalah, manajer. Nah, nanti akan berpasangan mempraktikkan 5 posisi kontrol itu dengan kasus yang sama. Ya, kasusnya tadi saya ganti ya. Tadi saya di awal bincang-bincang dengan Pak KS, dengan Bu Mida, ini menyampaikan bahwa di sini anak-anaknya ini nuwun sewu agak susah untuk diatur begitu ya. Nah, mungkin materi ini mudah-mudahan nanti bisa sedikit dicoba Bapak Ibu ya, dipraktikkan. Insya Allah nanti dengan terus-menerus akan bisa memperbaiki. Nah, kasusnya begini, mungkin ini sering terjadi di kelas. Di suatu kelas, misalkan kelas 1 ya, kebetulan Bu Mei ini berhalangan tamu karena sedang mengikuti diklat di Kendal gitu. Kemudian di kelas 1 ini digantikan oleh Bu Ani. Bu Ani masuk ke kelas 1. Nah, di kelas 1 siswanya sudah ditinggali tugas oleh Bu Mai. Tapi karena yang menunggui itu bukan gurunya, anak-anak itu biasanya ngeyel. Wah, kenapa mboten nggih? Nah, sing kandhani ora guru klasik dhewe iki ora dindel ngoten nggih biasanya ya. Biasanya begitu kan? Nah, kemudian Bu Ani keesokan harinya cerita dengan Bu Mai. Kemarin saya di kelas 1 dicuekin, ora dianggap karo murid-muridnya. Kon gara tugas angel malah dhewe. Gitu ya, sering terjadi di kelas ya. Kira-kira kalau Bapak Ibu di posisi Bu Mai, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Ya, tapi ini tantangannya nanti Bapak Ibu berpasangan posisinya nggak manajer semua. Kalau manajer sudah tahu tadi ya. Nah, ada yang berposisi sebagai penghukum, ada yang berposisi sebagai pembuat merasa bersalah, ada yang menjadi teman, ada yang menjadi pemantau, ada yang menjadi manajer. Nah, untuk kelompoknya ini bagaimana ini? Mau bagi sendiri apa saya bagi apa saya undi? Diundi. Oke. Kalau begitu maju semua ke depan. Maju. Untuk penghukum, maju. Kamu tak tahu. Lima bulan, ya. Nanti Kalau berpasangan sudah nanti Bapak Ibu silakan ambil yang mengambil salah satu ya. Kemudian cari pasangannya sendiri-sendiri. Ya, ambil semua ya. wah, itu sangat kuat. Berarti yang hijau silakan. Yang hijau. Yang hijau siapa? Dan apa hijau? Oke, Mas Danang. Terus yang pink? Pink. Umay. Oren. Yang kuning? Balider. Orange? Ini? Orange apa kuning? Orange ya? Ungu? Oke. Sekarang pasangannya. Yo, yang belum ngambil. Beda lagi. Nanti yang belum Pak Solikin sama? Apa ini Pak? Pink. Berarti hijau sama pink.
ya, soalnya hijau ya Pak. Dari motor. Nah yang belum dapat pasangan, gimana baiknya? Jadi gendanan. Ya nanti ada ya. Oke. Nah, monggo sekarang Bapak Ibu berkumpul dengan pasangannya. Kemudian setting sesuai yang tadi sudah posisi yang didapatkan. Kasusnya sudah bisa dipahami? Ya. Oke sudah ya. Siapa dulu monggo yang mau tampil untuk berperan? Pink. Pink dulu. Ya, Dua desain atau hijau? Pink. Dulu yang paling atas. Hijau, hijau, hijau. Pusat. Sini ya, maju. Menghadap ke sana. Di sini menghadap ke sana. Oke. Kamu Pak Sri. Yang jadi murid siapa? Jadi guru siapa? Berarti di kamu biar tak saya ya. Ya nanti menderita benar. Pusat. Anak-anak, anak-anak, kemarin siapa yang ikut saja di kelas waktu Ibu Mei tidak taruh? Ayo aku. saya di sini nih kalian. Kemarin ada laporan dari Bani kelas 1 ikut saja ditinggal Bu Mei. Ayo aku. Joko. Awas kalau nggak ikut. Kamu ya, ngapa kamu di kelas? Apa yang kamu lakukan? Gak kelasnya menjadi ramai ikut saja. Taburan pemain musik ya kamu. Sekarang saya beri kesempatan 10 menit untuk nabung meja lagi. Ayo yang keras ditabung lagi. Paling berarti salah. Ayo. Awas kalau diulangi lagi. Oke, tepuk tangan dulu Pak Salih Dana sudah melakukan. Totalitas ya. Untuk selanjutnya, posisi pembuat merasa bersalah ini akan diperankan oleh Bu Mai dan murid Pak Raga. Siapa gurunya, siapa muridnya? Murid lebih muda. Yang paling penak ini anak ngomong, tak sama satakin. Mungkin dia. Goreng. Video mah apa tuh nih? Siapa kamu? Ini langsung nyambut. Iya, langsung. Raga, ini diulang buat pakai jod. Boleh. Ini diulang balik, kami terus kenapa? Kenapa? Kemarin Bu Mei pasti tidak hadir. Salah ya untuk hadis ya. Bu Mei kan tidak hadir. Kamu kok kata Bu Ani, laporan dari Bu Ani ini kamu itu terus. Kenapa coba? Kalau diajak bicara itu ngomong, diam. Kenapa? Dijawab. Betul kata Bu Ani kan? Kenapa kamu diulang Bu Ani kok nggak mau? Bukan Bu Ani-nya sih ulang enak-enak, tapi kamunya yang tidak memperhatikan. Besok-besok lagi, kalau ada guru yang mengajar, walaupun yang mengajar bukan Bu Mei, kamu tetap memperhatikan, ya. Nggak boleh seperti itu. Itu namanya kamu tidak menghargai Bu Ani. Semua guru di sini harus dihargai, tidak hanya Bu Mei. Paham kan? Oke, tepuk tangan untuk Bu Mai dan sebagainya ya. Enak tanya lagi loh. Ya, kemampuan jadi ustazahnya dikeluarkan itu ya, menasehati ya. Selanjutnya kelompok kuning, Mbak Mita mau partner sama siapa Mbak Mita? Ayo Mbak. Ya, milih kelompoknya ya, tipe teman ya.
pelatang ya. Hari-hari kita angkat pelatang bareng-bareng ya. Aku tak buat yang happy dulu. Besok bareng-bareng ya. Oke, kita angkat pelatang bareng-bareng. Oke. Oke, sekarang duduk. Kita duduk ya. Oke, terima kasih. Ayo, kemarin kata berani kok buyar semua itu kenapa? Kenapa kok buyar semua? Kalau jangan-jangan dia Terus maunya diajar siapa? Kalau Bumai nggak belajar, maunya diajar siapa? nggak usah saja. Nggak usah, kita manggil sih ya. Untuk pemantau ini lebih mengunggulkan atau menyinggung peraturan ya. Aturannya siapapun yang mengajar ya harus kamu mengerti gitu ya, biasanya begitu ya. Oke, terakhir ya, sebagai manajer, nah ini gongnya, ini Bu Aktif, muridnya mau milih siapa Bu? Mungkin bisa lebih dari satu ya, Bu Mita mau banyak muridnya ya. Oke. Kalau saya bunga. Anak-anak, kemarin siapa yang berbuat gaduh di kelas untuk kelas 1? Siapa? Mbak, ini Mbak, ini atau siapa yang kemarin membuat gaduh? Siapa membuat gaduh? Yang ada bulan Bu Mita ya. Kenapa? Ayo, Mbak Ani, kenapa kemarin berbuat gaduh waktu Bu Mai tidak berangkat kemarin? Ada apa? Sama Bumai, nggak tahu bulan nih. Kenapa Bu Ani juga naik kali ya, tidak boleh gaduh. Apa alasannya? Alasannya tadi Bu Ani jawab enggak? Tidak apa? Tidak enak diajar Bu Ani ya. Kenapa? Padahal Bu Ani juga sebagai guru kan, kita harus menghormati semuanya sama mengajarnya seperti itu. Bagian orang untuk Bu Ani dan Bu Mita ya. Dapat tebal lagi, terutama di posisi yang sebagai manajer. Kita kaitkan dengan segitiga restitusi. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Yang segitiga restitusi yang pertama yang kedua sisi bawah. Menstabilkan identitas. Tadi saat Bu Ani mempraktikkan pendisiplinan dengan posisi manajer, apakah sudah terlihat saat Bu Ati menstabilkan identitas anak? Sudah muncul atau belum? Saat apa Bu Mita? saat memberikan Tadi ditanya dulu kan, ya terkait dengan kesalahan. iya ya, tadi menstabilkan identitas itu berarti kita berempati bahwa kesalahan itu bisa diperbuat siapa saja, anak. Nah ini yang pertama kali kita ucapkan adalah memperkuat mereka bahwa kesalahan yang mereka perbuat itu wajar. Jadi mungkin ditambahin ya, ditambahin. Nah memang kalau tidak ada Bu Mai itu ya suasananya berbeda, wajar sih kalau kamu tidak nyaman gitu. Jadi kita berempati kepada mereka dulu ya, menstabilkan identitas berarti kita empati terhadap mereka, kita merasakan apa yang mereka rasakan. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan, menanyakan alasan-alasannya. Sudah dilakukan tadi? Sudah, oke. Berarti alasannya apa kok nggak mau mematuhi Bu Ani gitu ya. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Itu juga sudah dilakukan oleh Bu Ani. Nah, inilah segitiga restitusi yang alurnya itu tidak boleh dibalik-balik. Jadi harus urut dan lengkap. Ya, karena berawal dari empati itu anak-anak akan luluh hatinya. Kalau kita datang-datang sudah langsung
Kemudian meyakinkan bahwa kesalahan itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Ini yang jangan sampai dilupakan. Baru setelah kita menstabilkan identitas mereka, kita validasi kebutuhan mereka dengan mengajukan pertanyaan. Jadi Bapak Ibu ya, ada pertanyaan sampai sini tentang segitiga restitusi? Cukup? Cukup ya. Alhamdulillah untuk materi saya hanya itu. Ya, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk sekolah ini ke depan, sesuai dengan harapan bersama bahwa anak-anak diharapkan lebih memiliki budaya positif, terutama dalam hal kedisiplinan dan tanggung jawab. Nah, sebelum saya akhiri, mohon izin share yang tadi Mas, yang kuisis kita akan ulas soal kuis yang tadi sudah Bapak Ibu kerjakan. Nah, kalau ini mungkin sekarang Bapak Ibu sudah agak ada gambaran ya. Nanti kita garap bersama-sama saja. Nah, ini Bapak Ibu, yang pertama tadi ya. Manakah yang termasuk langkah-langkah segitiga restitusi? Yang pertama mana berarti? Besarkan lagi bisa Mas. Nomor berapa yang pertama? 2, oke. Selanjutnya 1. Yang ketiga 3 atau 4? 3 ya, berarti jawabannya B ya. 2, 1, 3 yang sana ya. Oke, nah tunjuk jawaban. Boleh ya. Lanjut soal berikutnya. Nah, yang itu. Nah, saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa. Ya, sudah tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Kira-kira posisi apa Bapak Ibu? Nah, betul sama saja teman. Tunjukkan jawaban. Nah, sudah sekarang gampang ya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Waduh, pernah kan Mas ya? Ya. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apa kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan kalau terlambat? Nah, sudah bicara aturan, berarti posisinya sebagai pemantau. Oke, lanjut. Mas Danang, dibantu membaca. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengajar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya beri usahamu untuk memperbaiki diri. Posisi apa kira-kira guru yang seperti diperankan Pak Danang? Yo, coba. Apa pemain? Manajer, coba. Betul nggak Mas Danang? Ya, tadi sudah sampai menanyakan keyakinan. Jadi manajer. Kalau pemantau itu hampir satu langkah lagi jadi manajer, tapi dia tidak menanyakan keyakinannya. Ya, lanjut. Ya. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri ya. Ya, berarti perannya sebagai apa Bapak Ibu? Iya. Sebagai apa? Penghukum atau pembuat merasa bersalah? Ayo. Bapak Ibu lihat kata-kata kunci ya. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi
Iya, iya. Tadi kan ada kata tidak membuat merasa bersalah. Ya memang ada merasa bersalah, tapi depannya ada tidaknya. Oke, lanjut. Nah ini ya, tindakan-tindakannya berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan. Nah dalam segi restitusi ini langkah yang apa Bapak Ibu? Ya, menstabilkan identitas. Oke, lanjut. Manakah di bawah ini yang percakapan yang dilakukan guru posisi sebagai manajer? Yang mana kira-kira? Terlihat ya? Kalau soal ini biasanya yang paling panjang sih dulu aja. Kalau PPKN yang paling panjang ya. Tapi Bapak Ibu yang harus dicari ada apanya? Ada tahap apa saja yang membedakan dengan posisi yang lain? Betul, harus sampai ada menanyakan keyakinan. Yang mana Mas? Mas Danang, Mas, khusus Mas Danang yang bisa membaca dengan jelas. Oh, katanya C itu berarti. Yo, C apa D? Yang ini. Enggak yang paling panjang. Ya. Tadi yang paling panjang salah. Oh, yang paling pendek. Paling pendek Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan. Nah, iya, yang paling utama adalah keyakinan itu Bapak Ibu ya. Nah ini yang jadi satu yang menstabilkan identitas dan yang terakhir ini sering kita lewati. Kita fokus pada tanya-tanya kok ada, ya kan? Kalau nggak hukum tuh kita cenderungnya hanya bertanya alasannya gitu, masih. Nah, yang perlu kita perkuat adalah yang segitiga restitusi poin 1 menstabilkan identitas yang kita berempati, dan yang poin ketiga menanyakan keyakinannya atau apa yang dia bisa berbuat untuk memperbaikinya, ya. Oke lanjut, ini soal ke-8 ya, 9, soal ke-9. Nah, proses segitiga restitusi yang sedang dilaksanakan adalah sebagai berikut: membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan dengan berkata, kamu pasti memiliki alasan kenapa kamu berbuat salah. Dalam tahap ini, guru sedang melakukan apa? Menanyakan keyakinan atau validasi kebutuhan? Validasi kebutuhan, coba cek. Ya, tadi ya, bertanya-tanya itu pada tahap validasi kebutuhan atau validasi tindakan salah. Ya, oke, terakhir. Posisi kontrol yang dilakukan guru sebagai berikut. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Maka posisi yang sedang dijalankan guru membuat merasa bersalah. Coba cek. Iya, ditausiai di pojok, oke ya. Iya, oke ya. Oke, sudah ada pencerahan Bapak Ibu soal prioritas tadi? Oke ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi alhamdulillah sudah kita lalui. Praktik simulasi juga sudah. Mudah-mudahan setelah ini Bapak Ibu kerso untuk mempraktikannya. Mulai dari hal yang sederhana, mulai dari yang bisa, jangan yang ingin, ya. Lakukan dari hal kecil. Sebuah atau capaian besar itu dimulai dari langkah kecil, ya. Sampai sini sebelum saya ini ada pertanyaan? Cukup? Cukup, ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk sesi kita hari ini belajar bersama tentang restitusi sebagai budaya positif dalam kerangka implementasi Forum Merdeka sudah kita lalui, ya. Semoga bermanfaat baik untuk saya maupun Bapak Ibu dan juga untuk sekolah pada umumnya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf, masih banyak kekurangan dari saya. Semoga tidak berhenti di sini, ya. Silaturahim ini tetap terjadi meski tidak hanya dalam acara hari ini. Dari saya akhiri Bapak Ibu.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dan menerapkan disiplin positif dengan menggunakan segitiga restitusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.